Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Salsabila dari kelas 8A SMP Mutiara Gambut akan menjelaskan tentang jaringan topologi. Jaringan topologi adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dari stasiun. Topologi jaringan ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi. Jadi di sini topologi jaringan komputer dibedakan menjadi 6 sebagai berikut. Yang pertama ada topologi bus atau daisy chain. Topologi bus atau daisy chain merupakan topologi yang menggunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Karakteristik dari topologi bus antara lain sebagai berikut. Ada 4 karakteristiknya, yaitu sebagai berikut. Kabel pada kedua ujungnya tertutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node. 2. Instalasi yang sederhana, sehingga topologi bus atau daisy chain ini banyak digunakan oleh masyarakat. 3. Sinyalnya melewati kabel dalam 2 arah, sehingga topologi bus atau daisy chain ini memungkinkan terjadinya collision. 4. Jika terdapat jaringan pada topologi bus atau daisy chain, segmen kabelnya putus, maka seluruh jaringan akan terhenti. Itu tadi 4 karakteristik tentang topologi jaringan bus atau daisy chain. Lalu kita masuk kepada keunggulan yang dimiliki oleh topologi bus atau daisy chain adalah sebagai berikut. Yang pertama, topologi ini sangat hemat kabel. Jadi tidak perlu menggunakan banyak kabel. 2. Layout kabelnya sederhana. 3. Pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lainnya. Kelemahan dari topologi bus atau daisy chain adalah sebagai berikut. 1. Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. 2. Terjadinya kepadatan lalu lintas pada jalur utama topologi bus atau daisy chain. Jika terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. 4. Diperlukan repeater untuk jarak jauh. Baiklah, kita masuk ke topologi star atau topologi bintang. Topologi star atau bintang memiliki kontrol terpusat, sehingga semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data ke semua klien yang dipilih. Hubungan dimulai oleh server, sehingga klien dapat menggunakan hubungan jaringan tanpa menunggu perintah dari server. Topologi star atau bintang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Ada 4 karakteristik yang dimiliki oleh topologi star. Yang pertama yaitu setiap node dapat berkomunikasi secara langsung dengan sentral node dan traffic data yang mengalir dari node ke sentral node, kemudian kembali lagi. Yang kedua yaitu topologi star atau bintang sangat mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke sentral node. Yang ketiga yaitu topologi star atau bintang
Jika terdapat kabel node yang putus, maka bagian lainnya tidak terganggu. Keempat yaitu topologi star atau bintang dapat digunakan kabel yang lower grade karena hanya menangani sebuah traffic node, misalnya kabel UTP. Itu tadi adalah karakteristik yang dimiliki oleh topologi star atau bintang. Kita masuk ke keunggulan topologi star atau bintang memiliki 7 keunggulan, yaitu sebagai berikut. 1. Topologi star atau bintang. Setiap workstation dihubungkan secara langsung ke server atau HUB. 2. Kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server menyebabkan bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan makin lebar, sehingga meningkatkan untuk kerja jaringan secara keseluruhan. 3. Jika terdapat gangguan pada salah satu jaringan kabel, maka gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dengan server, sedangkan jaringan secara keseluruhan tidak mengalami gangguan. Yang keempat yaitu lebih fleksibel dari topologi lainnya. Yang kelima, pemasangan atau perubahan stasiun mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. 6. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. 7. Sistem kontrolnya terpusat. Itu tadi adalah keunggulan yang dimiliki oleh topologi star atau topologi bintang. Kita masuk kepada kelemahan topologi star atau bintang adalah sebagai berikut. 1. Yaitu kebutuhan kabel lebih besar daripada topologi lainnya. 2. Memerlukan penanganan khusus. 3. Kontrolnya terpusat sehingga HUB merupakan elemen yang sifatnya kritis. Itu tadi adalah karakteristik, keunggulan, dan kelemahan dari topologi star atau bintang. Kita masuk ke topologi yang ketiga yaitu adalah topologi ring atau cincin atau token ring. Topologi ring merupakan jaringan di mana hubungan komputer disusun berbentuk ring atau lingkaran atau cincin. Setiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lainnya. Jika alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan jika tidak, maka informasi diabaikan. Topologi ring merupakan karakteristik sebagai berikut. 1. Lingkaran tertutup berisi node-node. 2. Layoutnya sederhana. 3. Signal mengalir dalam satu arah sehingga menghindari terjadinya collision. 2. Paket data bercampur dan memungkinkan pergerakan data yang cepat. 4. Deteksi collision-nya sangat sederhana. 5. Topologi ring dibuat dengan sebuah consent creator sehingga terlihat seperti topologi star. Kita masuk kepada keunggulan topologi ring adalah sebagai berikut. Tidak terjadi collision atau tabrakan pengiriman data seperti pada topologi bus, karena hanya ada satu node dapat mengirimkan data pada suatu saat. Yang kedua, hemat kabel. Yang ketiga, dan kita masuk ke kelemahan topologi ring adalah sebagai berikut. 1. Jika terdapat gangguan pada suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. 2. Rawan terjadi kesalahan. 3. Pengembangan jaringannya lebih kaku. Itu adalah karakteristik, keunggulan, juga kelemahan dari topologi ring atau cincin atau token ring. Kita masuk kepada topologi mesh. Topologi mesh atau topologi web
atau topologi jaring adalah setiap komputer akan terhubung ke setiap komputer yang tersambung. Keunggulan topologi mesh adalah memungkinkan komunikasi data melalui banyak jalur, sehingga jika salah satu jalur terputus, masih ada jalur lain yang dapat digunakan. Adapun kelemahan topologi mesh adalah membutuhkan banyak kabel dan konfigurasi sulit dilakukan. Topologi mesh dapat diterapkan pada WAN atau internet. Kita masuk kepada topologi yang terakhir, yaitu topologi tree atau topologi pohon. Topologi tree atau topologi pohon dibangun dengan perpaduan antara jaringan topologi bus dan jaringan topologi star. Topologi tree memungkinkan pengembangan jaringan yang telah ada. Topologi tree dapat mendukung baseband, broadband, signaling, dan congestion dan topologi tree dapat mendukung baseband, broadband signaling, congestion, dan token bus access. Keunggulan-keunggulan topologi tree adalah sebagai berikut. 1. Instalasi jaringan dari titik ke titik dilakukan pada masing-masing segmen. 2. Mendukung banyak hardware dan software. Kelemahan topologi tree adalah sebagai berikut. Panjang segmen dibatasi oleh tipe kabel yang digunakan. 2. Jika jaringan utama rusak, maka keseluruhan segmen ikut rusak. 3. Sulit konfigurasi termasuk dalam hal sistem pengkabelannya. Selesai sudah pembahasan topologi jaringan yang saya jelaskan. Terima kasih.